Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya Ali Rodi dari SD 2 Tedunan. Saya Iin Kartinasari dari SMK Negeri 1 Kedung. Saya Faridul Mustafa dari SMP Islam Kedung. Kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya kondisinya sehat Bu Iin. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baiklah Bapak, sebelum kita mulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum Bapak mulai percakapan, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer saya agar Bapak juga mengetahuinya. Terima kasih Bu. Nanti untuk rubrik penilaian yang jadi acuan saya berharap dapat dalam proses percakapan nanti Bapak sudah mempunyai prinsip seorang coach ya Bapak ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika dalam proses coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Bapak. Jadi bisa dipahami ya. Oke, baik Bapak. Kalau begitu selanjutnya sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bapak ya? Ya, boleh. Iya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching? Rencana saya nanti dalam coaching ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu 1, kompetensi kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Rencana saya. Oh gitu ya. Menurut Bapak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Dari kompetensi 3 tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya baik, luar biasa. Berarti kompetensi yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya Pak. Kemudian dari 2 kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Nanti dari 2 tadi akan mengerucut ke 1. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menjadi potensi dari coaching dan coaching dapat menemukan solusi yang dari persoalan yang beliau hadapi. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya Bapak ya. Oke, terkait dengan indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur indikator pencapaian apa yang ingin Bapak tuju dalam percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti pada saat proses coaching saya akan menerapkan alur tirta secara utuh. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching tadi agar beliau dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, baik. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching yang tergali dengan maksimal, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Demikian observasi dari saya. Silakan dilanjutkan untuk proses coachingnya. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Ya, sesuai dengan indikator ketercapaian. Ya, sudah siap ya Bapak ya. Ya, silakan dimulai proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Mbak Farid. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Walaupun kemarin sempat flu berat sampai suaranya hilang gitu ya. Baik, ya bagaimana Pak Farid sendiri, semuanya sehat toh? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana hari ini, pekerjaannya sudah selesai semua? Alhamdulillah tidak ada pekerjaan atau jadwal yang perlu saya selesaikan Pak. Diaman. Oke. Kok jalur gunung ya? Pak Farid, ini ada hal apa kok menemui saya? Saya gini Pak, ini mau bilang dengan Pak. Silakan. Oh iya. Sebelumnya saya minta maaf karena ini waktu saya itu tidak banyak, Pak. Ya. Hanya longgar sekitar 15 sampai 10 menit. Nah, jadi tolong agak dipercepat gitu ya Pak ya. Semoga. Mau cerita apa nih Pak kali ini? Jadi gini Pak, saya ada mengalami kendala terkait kondisi anak yang melanggar keyakinan sekolah Pak, yaitu terkait kondisi atau kerapian rambutnya Pak. Jadi ada kondisi rambutnya yang disemir, kemudian ada kondisi rambut yang sudah dicukur, cuma yang di tengahnya itu gondrong. Ini kayak pang gitu Pak. Oh gitu. Jadi gini, kalau saya menyimpulkan Bapak itu punya masalah menghadapi anak didiknya, ya, yang rambutnya tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan sekolah, gitu ya Pak? Iya Pak. Jadi rasanya kok gimana Pak ya? Ingin langsung tindak di tempat dengan mencukur, tapi saya rasa kasihan Pak. Tapi kalau tidak ditindak nanti malah balik loh Pak. Tidak ada penahanan Pak. Oke. Tadi sudah saya sebutkan karena waktu kita sedikit Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini Pak? Jadi saya ingin dari obrolan ini saya dapat pencerahan Pak. Jadi dapat ilham terkait bagaimana saya menyikapi masalah kerapian rambut ini Pak. Jadi saya harap ya dapat solusi. Solusinya gitu Pak. Nah, terus gini, menurut panjenengan sendiri, kira-kira hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu rambutnya yang gondrong itu, ya, itu apa saja menurut Pak? Kalau saya sendiri ya Pak, lebih ke menjelaskan ke anak tersebut bahwa model rambut anak tersebut itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah ya. Iya, harus menghormati keyakinan dengan merapikan rambutnya lagi. Oke. Menurut Pak Farid sendiri, model rambut yang ideal, yang menunjukkan kerapian itu yang seperti apa? Kalau dari keyakinan sekolah Pak ya, itu rambutnya itu harus dari samping itu pendek Pak. Cukup pendek. Kemudian kalau yang di tengah itu setidaknya tidak panjangnya maksimal itu 2 cm Pak. Dan harus sesuai warnanya. Kalau hitam ya hitam Pak, jangan diwarnai warna merah Pak. Kemudian kecuali yang perempuan ya Pak ya. Kalau panjang itu nggak apa-apa Pak, tapi kalau sudah melebihi kerudung itu ya harus dirapikan juga Pak. Untuk kesepakatan atau kewajiban sekolah. Menurut Pak Farid sendiri, apakah anak-anak itu mengerti atau tidak bahwa tindakannya tersebut itu melanggar ketentuan sekolah atau kesepakatan sekolah? Harusnya mengerti ya Pak ya, karena setiap ada peserta didik atau murid yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, itu langsung diberitahu Pak. Iya. Oke. Coba dianalisis menurut Pak Farid, misal rentang nilai atau dinilai murid Bapak itu yang dalam tanda kutip tadi ya, kalau dinilai dari rentang 1 sampai 10 ya, tentang kerapian rambut mereka, kira-kira berada di level berapa menurut Bapak? Kalau saya lihat dari kondisi anak-anak saya Pak ya, saya itu levelnya masih di 6. Masih di 6. Oke. Baik Bapak, jika sekarang anak-anak baru sampai di level 6 dalam hal kerapian rambut, pasti Pak Farid ingin meningkatkan toh? Iya Pak, pastinya Pak. Ya, kira-kira ke level berapa yang ingin Bapak capai?
Kalau saya sendiri sih tidak muluk-muluk Pak ya, tidak sampai 10, mungkin Sampai 10. level 9 itu sudah cukup untuk saya. Oke, saya dukung harapan Pak Farid. Terus menurut Pak Farid, kira-kira tindakan apa ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan level dari level 6 tadi sampai ke level 9? Kalau saya sendiri sih ada beberapa bayangan Pak ya, mungkin bisa efektif untuk dilakukan untuk meningkatkan level tersebut. Ada beberapa bayangan gitu ya. Kira-kira bayangan apa saja yang ada di benak Bapak? Tolong dijelaskan. Ada beberapa tindakan yang perlu saya lakukan Pak. Yang pertama itu ketika kalau melihat anak yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, Rambutnya tadi ya, saya akan langsung mendekati mereka, kemudian memberitahukan bahwa kalau kondisi rambut tersebut sudah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Jadi setelah mendekati mereka, saya langsung memberikan segitiga restitusi Pak. Jadi untuk memberikan kesadaran kepada dirinya sendiri Pak, bahwa kondisi itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Kemudian saya perlu memantau Pak, karena kan kalau sudah dilakukan segitiga restitusi kan harus dipantau bahwa kondisi atau kesepakatan atau tanggung jawab yang diberikan kepada anak tersebut itu harus dilaksanakan Pak. Oke, bagus sekali Pak. Pak Farid ini masih hafal tentang segitiga restitusi. Saya sangat senang Pak, apa yang Bapak lakukan sangat bagus, karena tidak langsung motong, tidak menghakimi anak, menghukum anak, sehingga anak tidak ada rasa benci kepada Bapak. Terus kira-kira menurut Pak Farid, presentasi keberhasilannya itu? Dari proses yang saya berikan, asumsi saya itu mungkin 90% bisa jalan Pak. Karena kalau diberikan kesadaran kepada dirinya sendiri, itu setidaknya bisa memberikan apa ya, kesadaran dari dalamnya sendiri untuk melakukan atau untuk membenahi kondisi tersebut dengan merapikan rambutnya tersebut Pak. Wah, bagus sekali Pak. Nah, terus coba bagaimana cara Bapak memantau hal tersebut? Yang pertama ya Pak ya, mungkin saya selalu apa ya, mendekati dia, kemudian memantau dengan mendekatinya dengan bertanya, dengan mengetahui kondisinya. Saya tahu apabila ada kesulitan maka saya akan selalu membantu Pak. Jadi kalau ada kesulitan dalam melakukan tanggung jawabnya, saya akan membantunya. Oh iya, berarti nanti Pak Farid itu intinya akan membantu dalam kesulitannya ya. Iya. Terus kira-kira kendala apa yang mungkin Bapak temui dalam menjalankan rencana Bapak itu tadi? Kendalanya di sekolah saya itu wali muridnya rata-rata itu bekerja harian lepas Pak. Nah, benar. Jadi Ya. tidak Separam biasa ya, ya, apalagi yang bekerja mebel, tukang kayu itu kan kalau tidak kemisan ya tidak dapat uang Pak. Jadi terkadang kalau ada pada saat itu juga dapat anak yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, kalau disuruh bukan disuruh ya, apabila disadarkan untuk merapikan rambutnya sendiri, terkadang itu tidak punya uang untuk cukur Pak. Jadi kadang ya harus ada bantuan dari saya, mungkin dari minta tolong ke guru untuk yang bisa nyukur bisa dicukurkan di sekolah atau dikasih uang untuk diantarkan ke tukang cukur. Oke, baik Pak. Itu keputusan yang sangat bijak Pak Farid. Menurut Pak Farid, untuk melaksanakan semua itu kan butuh teman ya, butuh teman untuk melaksanakan itu. Kira-kira Pak Farid adakah guru lain yang bisa membantu Bapak? Yang katakan benar Pak. Katakan itu benar. Jadi tidak semua rencana yang saya rencanakan itu bisa saya lakukan sendiri. Jadi ada beberapa guru yang bisa saya
kolaborasikan, terutama di guru BK, apalagi wali kelas. Iya. Jadi minta bantuan ke beberapa guru tersebut, mungkin bisa dilakukan dengan efektif, Pak. Oke Pak Farid. Dari semua yang kita bicarakan tadi, rencana Pak, ya yang kita bahas, kira-kira kapan bisa dijalankan Pak itu? Kalau rencana waktunya Pak ya, kalau semisal sudah ada ya Pak ya. Misal kalau kita mendapati anak tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka secara langsung bisa Langsung ya, spontan dikasih segitiga restitusi tadi. Berarti individu gitu ya. Baik Pak Farid, tadi percakapan kita cukup menarik, cukup menyenangkan, karena waktu kita itu cukup pendek. Kita review sebentar ya. Iya. Dari pertemuan kita kali ini, apa yang Pak dapatkan dari diskusi tadi? Yang saya dapatkan hari ini Pak, dari percakapan tadi saya mendapatkan pencerahan Pak. Jadi ada beberapa pilihan tindakan yang diperlukan Pak, terutama kolaborasi komunikasi dengan guru-guru lain itu juga perlu Pak, agar rencana tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, luar biasa Pak Farid. Ya, Pak. Saya suka ikut senang seperti ini. Saya tunggu informasinya ya. Saya minggu depan ya. Iya. Gitu. Karena waktunya sangat sedikit dan saya juga ada tugas lain. Ya, Pak. Mohon maaf ya Pak Farid. Oh iya Pak. Kita cukupkan sekian pertemuan ini. Semoga harapan Pak Farid, aksi dari Pak Farid nanti diberkahi oleh Tuhan. Itu jangan sungkan, nanti kalau ada hal-hal yang lain perlu bicara, saya siap untuk mendengarkan. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Iin. Iya, baik Bapak. Saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Cuci terkait proses kucingnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai perform Bapak terkait dengan kompetensi kucing? Dalam proses coaching tadi yang saya laksanakan sudah menerapkan prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian untuk kompetensi ini saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, iya, baik. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ya Bapak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses kreatif. Terbukti dari Bapak bisa menggali kreativitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing. Di sini Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan observasi tadi, dan Bapak mengharapkan ada dua hal tadi ya Pak ya. Nah, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, sudah terlaksana semua Bapak. Dan yang paling penting dari proses tadi, Bapak juga sudah menerapkan percakapan alur tirta. Ya, Bapak tadi mulai dari percakapan mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah ya Bapak ya. Nah, secara umum dari gambaran saya, Bapak sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik. Ya, luar biasa ya Bapak ya. Ya, ini ada pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah proses kucing yang Bapak lakukan tadi? Nanti kalau ada coaching lah, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Oh gitu ya. Di mana nanti coaching merasa ada sesuatu, kalau ada ganjalan di hati dari masalahnya, dan seharusnya saya menggunakan teknik
stop dulu. Oh, teknik stop ya Bapak ya. Agar beliau lebih rileks Oh gitu. untuk menyampaikan permasalahan. Oh iya, baik. Berarti kehadiran penuh menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan. Ya, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak dan tidak hanya potensi ini saja Bapak, pada kompetensi lain juga. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal agar Bapak kedepannya nanti saat memberikan pelayanan coach bisa sesuai dengan harapan. Oh ya, jangan lupa Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta, betul ya. Jadi tetap dilaksanakan ya Bapak ya. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya.